Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dan jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa adalah berkat dalam hidup jika manusia bisa membaca situasi yang ada di sekitarnya. Kita berjuang untuk selalu setia kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan setiap hari berbicara kepada kita. Apakah kita membuka hati kita, mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melaksanakan apa yang Ia perintahkan kepada kita? Tadi dalam bacaan Injil dikatakan, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, kalian mengatakan bahwa akan turun hujan. Memang demikian. Atau apabila kalian melihat angin bertiup, kalian berkata hari akan panas terik, dan itu akan terjadi. Manusia pandai dalam membaca tanda-tanda zaman. Maka kita diajak juga untuk kembali kepada diri kita, melihat situasi hidup kita, lalu membaca situasi hidup kita masing-masing. Sudahkah saya setia kepada Allah? Sudahkah saya melakukan perintah-perintahnya? Sudahkah saya bertekun agar keselamatan itu menjadi bagian dari hidup saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita satu hidup yang penuh dengan kedamaian. Maka kita diajak untuk berdamai dengan siapapun dalam hidup ini. Karena pertengkaran, permusuhan itu membawa kehancuran. Kita berjuang untuk hidup dalam kedamaian, saling mendoakan, saling mendukung, saling menolong. Itulah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah tidak hadir dalam pertengkaran. Allah suka akan kedamaian dan pengampunan. Maka mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, adalah berkat dalam hidup jika manusia bisa mampu membaca situasi yang ada di sekitarnya. Banyak situasi yang ada di sekitar kita yang mampu kita baca. Mungkin saudaraku lagi butuh bantuan. Mungkin kayaknya akhir-akhir ini keluarga saya lagi butuh ini. Istri saya lagi butuh ini, anak saya, suami saya. Mari kita lihat tanda-tanda yang mereka tunjukkan kepada kita. Lalu kita berjuang untuk hadir, membawa rahmat dan berkat, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Mari hidup dalam damai,
karena Tuhan mencintai kedamaian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi semua orang yang saat ini sedang dalam permusuhan, dalam pertengkaran, utuslah kuasa Roh Kudus untuk menjamah hati mereka masing-masing, agar mereka boleh saling memaafkan satu sama lain, boleh saling memahami satu sama lain dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus menggerakkan mereka, agar kedamaian ada dalam hidup mereka, dan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ketuklah pintu hati mereka Tuhan, agar mereka boleh memaafkan satu sama lain. Biarlah hidup mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sekali lagi Tuhan, dengan rendah hati kami mohon, jauhkan mereka dari pertengkaran permusuhan yang berkepanjangan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.